Bagaimana kita mengatasinya? Memang dengan bertambahnya umur dan bertambahnya usia membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun yang kita bersyukur, ternyata Tuhan telah memberikan DNA dalam diri kita untuk menjadi penakluk dan bukan ditaklukkan, untuk menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang, untuk kita menjadi seorang yang bisa mengatasi problem solver dan bukan menjadi troublemaker. Saya teringat ketika Tuhan ciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dia berkata dalam Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa menaklukkan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Kata atas seluruh bumi menaklukkan segala persoalan yang ada di muka bumi ini, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang menarik, ketika Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama materialnya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama kualitasnya. Kata gambar rupa Tuhan artinya sama sifatnya. Jadi kita diciptakan sama kualitas dengan Tuhan, sama karakteristik dengan Tuhan, sama sifatnya dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan ciptakan Adam, dengan Tuhan ciptakan kita, Dia tidak pernah mengurangkan kualitasnya. Sama dengan perusahaan multination, perusahaan mancanegara. Ketika mereka ciptakan satu produk, dengan 1000 produk mereka tidak pernah mengurangkan kualitasnya. Kalau perusahaan dunia saja mengerti betapa pentingnya untuk menjaga standarisasi, hal yang sama ketika Tuhan ciptakan Adam, dengan Tuhan ciptakan kita, Dia tidak pernah mengurangkan kreativitasnya yang ada dalam diri kita. Waktu Tuhan ciptakan Elia, dengan Tuhan ciptakan kita, Dia tidak pernah mengurangkan kuasanya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Waktu Tuhan ciptakan Daniel, dengan Tuhan ciptakan kita, Dia tidak pernah mengurangkan hikmatnya ada dalam diri kita. Sadarilah, problem yang kita hadapi akan sama dengan mujizat yang akan kita terima. Kalau problem kecil, mujizat yang akan kita terima kecil. Kalau problem itu biasa, mujizat yang kita terima juga biasa. Tapi kalau problem itu besar, mujizat yang kita akan terima juga besar. Kalau problem itu banyak, mujizat yang kita terima pun banyak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghadapi problem-problem. Bagaimana kita bisa menang terhadap problem-problem yang kita hadapi. Yang pertama, kita perlu memiliki mentalitas juara. The giant killer mentality. Saya teringat waktu Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah. Sebelum Dia punya murid-murid. Di depan calon murid-muridnya. Inilah khotbah Yesus pertama dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobat di sini dalam bahasa aslinya metanoia. Metanoia berasal dua akar kata, meta dan noia. Meta artinya perubahan, noia artinya pikiran. Berarti kata bertobat di sini punya maknanya berubah dari cara berpikir penakut menjadi cara berpikir pemberani. Berubah dari cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir pemenang. Jadi ketika Yesus mencari murid-murid, Dia bukan cuma cari murid-murid yang bertobat dari cara hidup yang lama saja, tapi bertobat juga dari cara berpikir yang lama. Itu sebabnya Yesus memberikan warning kepada calon murid-muridnya, peringatan besar kepada calon murid-muridnya. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Berarti murid-murid tahu ikut Yesus bukan jalan ke atas, harus siap direndahkan. Ikut Yesus bukan selalu terima berkat, harus siap hidup dalam kekurangan. Ikut Yesus bukan selalu hidup sehat, harus siap mengalami sakit penyakit. Ikut Yesus siap kursi listrik, ikut Yesus siap dibunuh, ikut Yesus siap dianiaya. Dan yang luar biasa, karena Yesus cari murid-murid berdasarkan mental juara, maka dari 12 murid-murid
Cuma satu yang gagal, yaitu Yudas karena pilihan sendiri. Berbeda dengan Musa memilih murid-muridnya. Ketika Musa memilih murid-murid, dia memilih berdasarkan perawakan elok, berdasarkan darah biru, berdasarkan appearance, penampilan luar. Dan ketika dipilih dari 12 suku bangsa Israel, masing-masing setiap suku mewakili satu persatu yang terbaik dari yang terbaik. Apa yang terjadi? Ketika mereka diutus untuk mengintai ke tanah perjanjian, ketika mereka kembali lagi ke base camp bangsa Israel, maka suara 12 murid Musa terpecah dua. Suara mayoritas berkata, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur, namun orangnya gagah perkasa. Kita ini bagaikan belalang. Kita gak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mereka giant. Lebih kuat, lebih besar, lebih berpengalaman dari kita. Kita 400 tahun budak, 400 tahun peternak, 400 tahun petani. Bagaimana mungkin budak bisa mengalahkan petempur? Puji Tuhan, untung ada 2 murid Musa. Walaupun lihat masalah yang sama, walaupun lihat berkat yang sama, tapi melihat angle yang berbeda. Maka Yosua dan Kaleb berkata, benar mereka lebih besar dari kita. Benar mereka lebih kuat dari kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan kalahkan mereka. Tuhan berjanji bahwa mereka akan diberikan kepada kita. Lalu ketika 2 juta bangsa Israel mendengar kabar dari 10 murid Musa, menangislah mereka. Dan mereka berkata, kita gak mungkin bisa mengalahkan mereka. Dan betul, dari 12 murid Musa, hanya cuma 2 orang yang berhasil masuk tanah perjanjian. Dari 2 juta bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, yang cuma diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian 2 orang. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya Tuhan besar. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji. Tapi hanya mereka yang punya mental juara, yang tidak ada kata give up di kamus kehidupannya, yang berhasil menaklukkan giant-giant, masalah-masalah, dan menikmati tanah perjanjian. Mungkin ada begitu banyak giant dalam kehidupan kita, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, bahkan persoalan ekonomi. Mungkin kau baru saja ditinggalkan orang yang kau cintai, kau mengalami duka, tapi hari ini life must be go on. Hidup harus terus diperjuangkan. Kita gak sendirian, kita punya Tuhan setia, kita punya Tuhan yang bisa memberikan solusi. Mari milikilah mental yang tidak pernah mundur. Karena apa? Karena mental juara ada modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Iman adalah mental kita menuju ke tempat yang belum pasti. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum pasti, belum kelihatan, kita harus punya mental juara. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa menaklukkan giant-giant, badai gelombang kehidupan kita? Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini adalah cara yang paling aman. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Musuh terbesar dalam kehidupan kita itu bukan orang di sebelahmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita itu bukan masalahmu. Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah dirimu sendiri. Bagaimana untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada dalam diri kita? Nggak ada cara lain, yaitu kita harus berani menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan, jaminan kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 24-27, diceritakan ada 2 golongan murid Kristus. Golongan yang pertama adalah murid yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu karang. Ketika datang masalah dari atas, hujan, masalah dari sekeliling angin, dan masalah dari bawah banjir, maka bangunan itu kokoh. Golongan murid yang kedua yang Yesus katakan, yaitu murid yang bodoh, yang mendengar firman dan tidak melakukannya, yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika kedua golongan murid ini membangun pelayanannya, bisnisnya, rumah tangganya, karirnya, kelihatan sama-sama spektakuler, sama-sama kelihatan hebat. Tapi kita gak pernah tahu dari mana mereka bangun.
materialnya terbuat dari apa? Sampai datang masalah dari atas, masalah sekeliling, dan masalah di bawah. Maka kita bisa melihat mana yang menjadi pelaku firman dan mana yang tidak menjadi pelaku firman. Maka mereka yang mendengar dan tidak melakukan, hebatlah kerusakan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu banyak badai. Pastikan bahwa kita membangun kehidupan rumah tangga, bisnis keluarga di atas batu karang, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kita tahu, tapi kita menjadi orang yang semangat. Apa yang Tuhan katakan segera lakukan. Jadi kalau hari ini Tuhan katakan untuk kita mengampuni, lepaskanlah pengampunan, maka engkau akan lihat kemenangan, di mana musuh-musuhmu dipulihkan. Kalau hari ini Tuhan katakan untuk meminta sesuatu darimu, berikanlah, maka engkau akan diberi. Kalau hari ini Tuhan katakan untuk kita diam, jangan banyak lakukan aktivitas, nantikan dari Tuhan, lakukan, maka kau akan mendapatkan kekuatan. Kalau hari ini Tuhan mengkoreksi kita, menegur kita, segera berubah. Jangan keraskan hatimu. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita gak jadi pelaku firman. Dan kita tidak akan meraih kemenangan kalau kita gak sering-sering bertanya, meminta petunjuk, dan mendengarkan nasihatnya. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa mengalahkan giant-giant dalam kehidupan kita, yaitu berdoa dengan satu hati, memohon dengan sepakat. Matius pasal 18 ayat 19-20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar terjadi. Tapi sebelum Tuhan hadir, sebelum permintaan kita dijawab oleh Tuhan, kita perlu sehati dengan pasangan kita, sehati dengan orang tua kita, sehati dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, jangan ada kecewaan, jangan ada dumel, jangan ada kemarahan. Itu merupakan penghalang. Karena yang menarik, apapun yang kau minta ketika sepakat, maka permintaan kita dikabulkan oleh Bapa di surga. Kata sepakat artinya dalam bahasa Yunani symphonio, yang artinya adalah simfoni, harmonis, kompak, setuju, bersama-sama. Apa yang terjadi dalam hari-hari ini? Kenapa doa kita terhalang? Karena kita tidak pernah sepakat dengan orang di sebelah kita. Mari rendahkan hati kita untuk kita berdoa. Jangan lagi hanya cuman berdasarkan kita punya keinginan, tapi kita bisa sepakat dengan orang yang ada sekeliling kita. Maka apa saja yang ada di depan kita, kita akan kalahkan dan kita beroleh kemenangan.